ini. Kemudian ada dari konsep inti budaya positif ini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas yang dibuat. Mungkin di sini salah satunya tadi ada ya tentang keyakinan kelas. Ini kita baru akan sampaikan mungkin seperti apa sebetulnya dalam bentuk keyakinan kelas itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa sebetulnya gitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini poin pertama yang tadi disampaikan adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini kembali lagi karena sekarang adalah kurikulum merdeka, maka yang dituju adalah tentang turunan dari profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagian daripada ini diakseskan budaya positif ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Kesalahan dalam menganalisa konsep. Kita tahu tentang teori bagaimana penanganan anak itu harusnya seperti apa. Nah, sudah betul tidak apa yang kita lakukan itu? Ini yang disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama di situ ada ilustrasi guru mengontrol murid, seolah murid itu harus kumaha guru. Nah, hal seperti itu betul tidak? Kemudian di sini juga ada ilustrasi atau ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan begini, kita memberikan reward terhadap anak-anak ketika ada anak berprestasi, apakah ini positif? Seperti itu terus diberikan. Jangan-jangan ada dampak negatifnya. Bisa jadi dengan adanya misalkan guru sering memberikan reward terhadap anak, bisa jadi justru malah ketergantungan. Dalam arti ketergantungan bagaimana? Anak itu tidak akan mau belajar dengan guru yang lain karena guru yang lain berbeda memberikan cara belajarnya. Ini yang disebut dengan miskonsepsi itu. Kemudian ada juga ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jangan salah, kita memberikan ke anak-anak misalkan mami ini begini. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Anaknya bingung. Jadi apa yang kita masukkan langsung keluar dari sini karena susah menyerapnya. Karena yang kita sampaikan ke anaknya berupa kritikan semuanya. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi seharusnya kontrol kita itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Nah, di sini juga ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dalam hal ini betul tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan indikator. Nah, ini ada disiplin positif, budaya positif dan disiplin positif. Bagaimana dan apa itu disiplin positif? Yang namanya disiplin positif kira-kira apa? Kebiasaan baik mungkin ya. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi anak tidak melakukan kebaikan itu tidak karena hadiah dan juga tidak karena takut hukuman. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Ini konsep seperti ini kita bisa dilakukan bukan hanya di kelas, tetapi ketika kita mendidik anak kita di rumah pun sama tentang disiplin positif ini. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau yang disebut dengan kebajikan universal itu nilai kebaikan yang sudah dianggap lumrah gitu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Ada profil pelajar Pancasila, ya, kebajikan dalam kurikulum merdeka ini. Kemudian apa itu? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah jelas ya. Akhlak mulia, kebinekaan global. Kemudian ada juga IBO, apa itu? Primary Years Program.
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah, ini istilah-istilah ini. Dan ada juga tentang membangun kecerdasan moral. Seperti apa? Empati. Ini mungkin nilai empati yang berhubungan dengan karakter yang digaungkan oleh kurikulum 13 pun sama sebetulnya, penekanan terhadap nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai karakter. Mohon maaf saya bersempat gitu ya, ibu-ibu, bapak juga mungkin malah ini adalah bagian yang harus saya sampaikan juga. Dan kebutuhan dasar manusia, apa coba kebutuhan dasar manusia yang paling utama apa? Makan. Sedang makan dia yang pangan itu bagian daripada kebutuhan primer yang dulu. Tapi untuk saat ini ada mungkin kebutuhan primer itu bertambah. Kan ada primer, ada sekunder, ada tersier ya kebutuhan itu. Motor, mobil dulu dianggap kebutuhan tersier mewah. Tapi untuk sekarang bisa jadi motor itu sudah bagian daripada primer, ya. Kayak nama pangkat teknologi kan sampai. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang paling utamanya. Ada 5. 1, bertahan hidup. Tadi kata Ustaz Andre, makan, bertahan hidup, itu upaya untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kita butuh tempat tinggal. Kita juga butuh, untuk yang sudah berumah tangga mungkin ada kebutuhan khusus yang harus dipenuhi gitu. Aman. Ada sendiri ya. Saja kita. Ada juga. Ya. Kemudian yang keduanya adalah kebutuhan dasar yang kedua, jangan salah, adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan pokok. Karena kalau orang sudah hilang rasa sayang, hanya anak diselengit, yang mendengar rumah tangga pas sakit mawadah jadi ayah kan benar. Kemudian ingin diterima dalam arti maaf, masuk saja kita ke suatu komunitas, ke suatu lingkungan, tapi kita di sana diacuhkan, rasanya bagaimana? Gak enak, bahkan mungkin risih, malas untuk ke sana juga, ya. Untuk kegiatan-kegiatan pun akhirnya ya malas gitu. Nah ini, jadi ini bagian daripada kebutuhan dasar, termasuk anak pun harus kita melakukan seperti itu. Jangan sampai anak masuk ke kelas karena anak itu misalkan memiliki keterbatasan dalam pemahaman salah satu mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, sehingga kita itu memperlakukan anak tersebut berbeda dengan yang lainnya. Akhirnya anaknya tadinya memang hese hati, karena diperlakukan seperti itu semakin malas masuk ke kelas gitu. Seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil. Jadi anak punya potensi, kita arahkan potensinya sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti bibit benih. Jadi lamun benih kumaha cek melak, mau dibagaimanakan, dipupuk, disiram atau curkeun. Kalau dipupuk, disiram maka akan tumbuh menjadi baik, tapi kalau dicurkeun mungkin akan kering bahkan mati. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia, ya. Enak bebas, gitu ya. Tapi kalau bebas tanpa batas, mungkin kita juga akan salah kaprah gitu. Termasuk anak. Nah ini yang harus kita pahami dalam mengajar kepada anak. Kebutuhan akan kemandirian ekonomi. Anak butuh untuk dibuat mandiri, sehingga dengan kemandirian itu anak bisa lebih paham dengan materi-materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah terkait dengan kesenangan, ya. Apa kesenangan itu? Seserian, dua feeling, mungkin ya. Ini pada mungkin Pak Kamat nanti harus dijadikan DAP dengan SMP, dengan akreditasi syukuran.
Kemudian dibina. Ya. Supaya kesenangannya kita dapatkan juga, karena sebagai pendidik juga kita memang butuh hal itu. Betul nggak, Pak Rian? Nah, di sini ada nilai-nilai kebaikan yang tadi. Nilai kebaikan itu ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada motivasi dari diri sendiri. Ini yang mungkin harus kita pahami terhadap memperlakukan kita kepada anak. Satu, yang sifatnya ekstrinsik adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsik. Misalkan siapa ya, Ustaz Ade misalkan, Ustaz Ade melakukan pekerjaan, tuntas pekerjaan itu dikasih reward. Itu kan motivasinya motivasi dari luar, ya, reward itu datangnya bukan dorongan dari diri sendiri. Tapi ketika kita ada tugas-tugas, kemudian keinginan untuk menyelesaikan tugasnya atas dasar diri sendiri, maka itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, anak kita harus dorong supaya anak itu mampu untuk menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dalam belajar, sehingga anak tidak merasa terpaksa, anak merasa tulus, ikhlas dalam belajarnya, dan kita pun mungkin kalau sudah seperti itu tidak akan berat. Nah, di sini ada disebut dengan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu hukuman? Bisa ada yang hukuman? Konsekuensi bedanya apa dengan konsekuensi? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba anak ke kelas tidak bawa kamus, dia kalau bawa kamus yang tidak terencana. Bagus tidak itu dalam budaya seperti itu, disiplin seperti itu? Kita tujuannya itu kan untuk mendisiplinkan, tapi positif tidak. Karena tidak terencana dan tiba-tiba, maka murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan, sehingga nanti ke depannya dampaknya kepada anak itu bukan sadar akan kewajibannya, bukan sadar akan tanggung jawabnya, tetapi lebih kepada takut. Jadi disiplin positifnya tidak tumbuh kalau orientasinya kepada hukuman. Tapi yang harus dilibatkan itu adalah tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada terencana, disepakati. Misalkan anak-anak hari ini misalkan kita sepakati, kalau misalkan ini yang disebut untuk minggu depan kalau tidak ada yang bawa kamus ke kelas, maka kita sepakati harus buat cerita dengan berbahasa Arab misalkan. Disepakati, sepakat. Nah, kalau sepakat berarti enaknya juga tidak nanti. Mungkin tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia harus menyelesaikan tugas ketika dia melakukan pelanggaran. Kemudian sifat guru selalu memonitor murid. Dan ada juga restitusi. Nah, ini mungkin yang jarang kita lakukan restitusi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dia melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kesalahan tersebut dia sadari, dia perbaiki dan berubah menjadi kebiasaan positif. Gitu. Dan ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia ada diskusi. Nah, nanti ada langkah-langkah strategi restitusinya bagaimana ketika menanggapi anak yang seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga, Ustaz saja sekalian, Bapak Ibu guru, ada 5 posisi kontrol. Pertama, ada gambar pembimbing. Ya, kamu begini, lupa, ya apa? Ustaz. Ini kan sebagai pembimbing. Kemudian ada juga membuat merasa bersalah. Kamu kenapa telat terus misalnya? Kamu nggak sadar ya? Ih, bapak ini udah datang dari pagi, sedangkan kamu sekarang enak-enakan. Jadi anak itu ditekan, merasa bersalah. Nah, ini model seperti ini ada. Bisa nanti ngambek gue, tidak ngasih solusi. Botak, cukup. Ada juga tentang posisi manajer. Manajer itu gimana? Manajer berarti mengatur. Ya, kalau misalkan kamu mau ke pelajaran ibu, kamu harus bayar ibu bapaknya. Ibu bayar magang.
masuk jam sekian, dan ketika teman tidak masuk jam sekian, siap ya dengan konsekuensinya. Manajer ya, ada juga dengan posisi teman. Posisi teman itu ada dampak positif negatifnya. Satu sisi mungkin anak tidak sambung lagi, tapi satu sisi anak kirang saya lah gitu. Kalau misalkan posisi negatif dan sebagai teman gitu. Tapi ya semua 5 posisi kontrol ini ada positif dan negatifnya yang mungkin kita perlu pelajari. Nah di sini contohnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dan orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dihukum kan? Kemudian yang keduanya, membuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi membuat anak tersebut merasa bersalah. Segala-galanya tapi nyelekit gitu. Sangat-sangat gitu. Ayo seperti itu. Kemudian ada posisi teman. Ini posisi teman itu ada positif negatifnya sangat kentara. Memantau dan manajer. Nah ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang tadi di instrumen akreditasi salah satunya ada tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Kalau kita dulu ketika kuliah itu ada yang namanya kontrak belajar, sama sebetulnya. Cuman kalau kontrak belajar lebih kepada pembelajaran, kalau ini keyakinan kelas itu lebih kepada disiplin di kelas. Jadi sebelum tahun ajaran itu idealnya pas masuk ke kelas itu wali kelas membuat keyakinan kelas. Jadi dibuatkan, so misalkan apa nih keinginan kalian untuk kesepakatan atau aturan-aturan main di kelas kita. Nah, dikasih sticky note misalkan untuk menulis atau di kelas masing-masing yang dikumpulkan, diakomodir, dibuat satu keyakinan kelas, disepakati bersama. Itu keyakinan kelas. Prinsip nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Jadi intinya untuk menentukan kesadaran bersama. Dan ini harus dipampang, bukan hanya disepakati, dipampang dalam karton atau apapun itu pajang di kelas. Insya Allah ke depan ya, kalau misalkan kurikulum ini masih berlanjut, kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan kelasnya juga harus. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan keyakinan kelas. Bersikap abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu misalkan hilangkan kata-kata jangan, dilarang, itu hilangkan kata-kata positif itu. Dan intinya yang paling terakhir itu adalah semua warga kelas dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah ini segitiga restitusi yang tadi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan cara belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Langkah dari segitiga restitusi ini adalah 1. Menstabilkan identitas. Jadi begini, Ibu, contohnya Ustaz-ustaznya sekalian, menstabilkan identitas itu bisa ada anak yang di kelasnya itu suka ribut lain, gandeng di kelasnya, dedek cicing. Kita panggil. Caranya yang pertama, tanya, kenal. Betul tidak kalau melakukan itu, distabilkan dulu. Kemudian kalau di sini contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi diiyakan, seolah diiyakan. Kamu tuh sebetulnya tidak ada yang awal. Tapi ya kita juga anggap wajar karena mungkin ini adalah pengakuannya. Tapi walaupun wajar, kita juga lalu validasi tindakan yang salah. Sehingga akan merasa sadar bahwa yang gandeng di kelas itu adalah membantu. Gandeng di kelas itu mengganggu kondisi di kelas, akhirnya kenyamanan di kelas, bukan hanya anak tetapi mungkin guru pun akan merasa tidak nyaman, sehingga divalidasi kesalahannya tersebut dan pada akhirnya menanyakan
keyakinan. Bagusnya sebetulnya gimana sih? Gitu. Ikhlas itu harusnya seperti apa? Biar dia yang memberikan solusi. Nah, ketika dia sudah memberikan solusi tersebut, maka dengan sendirinya kita bisa memegang keyakinan tersebut. Jadi langkah dari restitusi itu bukan sekedar sebagai penghukum, bukan juga yang menyampaikan konsekuensi, gitu ya, atas tindakannya, tetapi mengambil kesepakatan dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut, sehingga anak itu sadar bahwa kesalahannya itu harusnya bukan seperti ini. Ini dari langkah sedikit restitusi. Masih ada? Terima kasih ternyata. Ada pertanyaan? Cukup. Capek? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita semakin diberikan kekuatan, semakin semangat lagi dalam mendidik, mencerdaskan anak-anak kita untuk generasi, menyiapkan generasi masa depan yang terbaik. Ya. Kapan jadi? Ya. Siap. Untuk destinasi ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan nanti obrolannya. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan lah untuk kita semua, stimulus lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.